Selanjutnya, transaksi tanggal 13 Januari, perusahaan melakukan pembelian, tetapi untuk barangnya belum tersedia, jadi kita buat dulu melalui fitur persediaan, lalu pilih barang dan jasa. Untuk nama barangnya, t-shirt, lalu kategori barangnya fashion pria, lalu jenis barangnya persediaan, dan satuannya PCS. Kemudian kita masukkan harga jualnya itu di menu penjualan pembelian dengan harga 375.000. Lalu untuk pajaknya 11%. Kemudian untuk yang lainnya ini bisa dikosongin atau tidak perlu kita rubah karena tidak ada informasinya, jadi langsung bisa disimpan saja. Selanjutnya langsung masuk ke transaksi pembeliannya, yaitu melalui fitur pembelian lalu faktur pembelian. Untuk pemasoknya yaitu pemasok umum dengan tanggal 13 Januari 2023. Lalu masukkan nama barangnya dengan kuantitas 100 dan harganya 85.000. Dan barangnya dimasukkan ke gudang store. Selanjutnya isi informasi lainnya, nomor faktur diisi, lalu kemudian alamatnya diisi juga. Karena ini tunai, jadi kita bisa langsung melakukan proses pembayaran. Dengan menggunakan Bank Mandiri, untuk nilai pembayarannya dibayar semua dan tanggalnya tetap tanggal 13 Januari 2023. Untuk metode bayarnya menggunakan transfer. Jika sudah sesuai bisa disimpan. Selanjutnya transaksi tanggal 13 Januari, perusahaan melunasi hutang. Jadi ke fitur pembelian lalu pembayaran pembelian. Pembayaran ke PT Sarimas menggunakan Bank Mandiri. Dan kita sebelum memasukkan nilai pembayaran kita bisa ambil dulu dengan nomor faktur 9128. Lalu untuk nilai pembayarannya ini hanya dilunasi sebagian, yaitu sebesar 10 juta. Kemudian tanggalnya tanggal 13 Januari 2023. Lalu di informasi lainnya, metode bayarnya menggunakan cek. Nomor ceknya diisi dan tanggal jatuh tempo ceknya tanggal 31 Januari 2023. Jika sudah, bisa disimpan. Lalu kemudian lanjut ke transaksi tanggal 14 Januari. Dan sebelum melakukan transaksi, kita harus mengaktifkan fitur pembelian dulu untuk tagihan di muka. Caranya yaitu pengaturan lalu preferensi.
Lalu di bagian fitur dan klik bagian pembelian, lalu centang yang tagihan di muka mendahului terima barang, kemudian disimpan. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke transaksinya, yaitu melakukan pembelian. Tetapi pada pembelian ini, perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Jadi kita ke fitur pembelian dan faktur pembelian. Untuk pemasoknya ke Wijaya Kusuma, karena belum tersedia, jadi kita simpan saja itu CV Wijaya Kusumanya. Lalu tanggalnya tanggal 14 Januari 2023. Kemudian masukkan nama barangnya. Yang pertama ada blus dengan kuantitas 100 dan harga barangnya 100.000. Kemudian diskon 15%. Kemudian lanjut, terus masukkan barang kedua yaitu flat shoes dengan kuantitas 50 dan harga 80.000. Kemudian lanjut dan isikan informasi lainnya seperti nomor faktur dan juga tagihan di muka ini jangan lupa untuk dicentang. Lalu alamatnya juga diisi. Terus tanggal pengirimannya itu tanggal 15 Januari 2023. Jika sudah sesuai semua, kita bisa melunasinya terlebih dahulu, yaitu dengan cara proses kemudian pembayaran. Untuk pembayaran ini kita menggunakan Bank Mandiri, lalu nilai pembayarannya ini dibayar lunas, dan tanggalnya ini tanggal 14 Januari 2023. Untuk metode pembayarannya ini melalui transfer. Jika sudah sesuai semua, bisa disimpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 15 Januari, perusahaan menerima barang. Jadi, ke fitur pembelian dan penerimaan barang. Untuk pemasoknya, kita terima dari Wijaya Kusuma untuk tanggalnya tanggal 15 Januari 2023 dan untuk nomor terimanya SJ1010. Lalu kita ambil dari tagihan di muka. Ini barangnya kita gunakan dua-duanya. Lalu untuk informasi lainnya, pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Dan tanggal kirimnya ini kita pakai tanggal 15 Januari 2023. Lalu barang ini dimasukkan ke gudang store. Jadi kita edit dulu gudangnya. Jika sudah, kita simpan. Lalu kemudian lanjut ke transaksi tanggal 16. Kita aktifin dulu fitur klaim pemasuk melalui menu preferensi. Di bagian pembelian.
Jika sudah disimpan, lalu ke fitur pembelian, lalu klaim pemasok. Tipe klaimnya yaitu kita mengirim barang, lalu untuk pemasoknya ini ke pemasok umum. Untuk tanggalnya tanggal 16 Januari 2023, dan untuk barangnya ini t-shirt. Sebanyak 1 pieces. Dan barang ini dikeluarkan dari gudang store. Lalu lanjut dan kemudian bisa disimpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 17, perusahaan menerima barang atas klaim pembelian. Tetapi kita harus setting akun terlebih dahulu. Caranya pengaturan, lalu preferensi, lalu di bagian akun perkiraan, dan di bagian persediaan. Itu pada klaim pemasok, selisih nilai persediaannya itu menggunakan akun beban pokok penjualan. Selanjutnya langsung aja masuk ke transaksi tanggal 17, yaitu klaim pemasok. Untuk tipe kirimnya ini kita terima barang, lalu di pemasok ini kita bisa klik langsung keluar seperti ini, lalu lanjut. Kemudian tanggalnya ini tanggal 17 Januari 2023, kemudian untuk gudangnya ini masuk ke gudang store. Jika sudah, bisa disimpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 18 Januari, perusahaan menerima informasi nomor rekening, jadi kita ke fitur pembelian lalu ke pemasok. Untuk pemasoknya ini kita pilih Pacific Indonesia, dan kita masuk ke pembelian, lalu untuk rekening banknya kita bisa tambah. Nama rekening banknya ini Bank Mandiri, lalu nomor rekeningnya ini bisa diisi sesuai soal, lalu atas namanya ini Pacific Indonesia. Kemudian lanjut dan simpan. Untuk memastikan kembali, saya lihat di daftar, lalu di bagian Pacific Indonesia, dan di pembelian itu rekening banknya sudah masuk. Kemudian selanjutnya transaksi tanggal 19 Januari, perusahaan melunasi hutang. Tetapi sebelum itu kita harus buat akun kelebihan pembayaran dengan cara ke fitur buku besar, lalu akun perkiraan. Untuk tipe akunnya ini aset lancar lainnya, lalu sebenarnya sub akun ini nggak perlu dicentang. Untuk kode perkiraannya ini 1109, dan nama akunnya ini kelebihan pembayaran. Jika sudah, bisa disimpan.
Untuk akun yang baru saja kita buat ini bisa kita lihat di daftar. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke transaksi tanggal 19, yaitu melunasi hutang. Pembayaran ke Pasifik Indonesia menggunakan Bank Mandiri. Untuk tanggalnya tanggal 19 Januari 2023. Lalu untuk nilai pembayarannya ini kita bisa ambil dahulu dengan nomor faktur 1287. Kemudian lanjut, dan di sini kita melakukan pembayaran sebesar 10 juta. Lalu untuk informasi lainnya, kita melakukan pembayaran dengan metode transfer ke rekening Bank Mandiri Pasifik Indonesia. Lalu karena ada kelebihan pembayaran, maka selisih pembayaran tersebut kita masukkan ke bagian diskon dengan nama akun kelebihan pembayaran dan nominalnya sebesar selisih tersebut, yaitu 1.250.000, dan jangan lupa menggunakan minus. Kemudian kita tambah lalu lanjut dan bisa disimpan. Lalu kita bisa lihat jurnalnya melalui daftar, lalu kita pilih yang tanggal 19 tadi, dan di bagian sisi kanan ini ada yang berwarna hijau, itu untuk melihat jurnalnya. Di sini jurnalnya itu hutang usahanya 8.750.000, lalu kelebihan pembayarannya itu 1.250.000 dan Bank Mandirinya sebesar 10 juta. Kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 21 Januari. Perusahaan melakukan pembelian. Jadi di sini kita ke fitur pembelian lalu ke faktur pembelian. Untuk tanggalnya ini tanggal 21 Januari dan pemasoknya ini pemasok umum. Kemudian ini nama barangnya jeans. Dengan kuantitas 20 dan harga 100.000. Lalu barang dimasukkan ke gudang store. Kemudian lanjut. Lalu isi informasi lainnya yaitu nomor faktur 12667. Lalu jika sudah, kita bisa lakukan pembayaran karena ini pembelian secara tunai. Jadi kita bisa langsung ke proses pembayaran. Untuk pembayarannya ini melalui transfer Bank Mandiri, lalu tanggalnya tanggal 21 Januari 2023, dan nilai pembayarannya ini senilai 2.220.000, dan metode bayarnya ini menggunakan transfer. Jika sudah, bisa disimpan.